AC Milan versus Inter Milan, Lukaku dan Ibra absen, derby Milan terasa hambar. Pendukung Inter Milan dan AC Milan nampaknya harus menunda lebih lama lagi untuk menyaksikan aksi Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku pada derby Milan. Super Grande Partita Giornata 5 Liga Italia antara AC Milan versus Inter Milan akan berlangsung di Stadion San Siro Sabtu 3 September pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Derby della Madonnina memang dikenal sebagai satu di antara derby panas yang tersaji di jagat sepak bola. Rivalitas, gengsi hingga supporter menjadi bumbu lain yang mewarnai pertemuan dua tim satu kota ini. Bentrok AC Milan versus Inter Milan selalu menghadirkan insiden maupun kisah menarik, termasuk cekcok yang melibatkan Zlatan Ibrahimovic dengan Romelu Lukaku. Duel Ibra versus Lukaku terhampar pada perempat final Coppa Italia 2020-21. Namun ada satu kejadian yang sempat menyedot perhatian para pencinta sepak bola, yakni duel antara Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku. Ibrahimovic dan Lukaku sempat terlibat pertengkaran hanya selang beberapa menit sebelum babak pertama berakhir. Pertengkaran keduanya diawali oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Kapten AC Milan Alessio Romagnoli kepada Lukaku. Sayangnya, derby della Madonnina jilid pertama edisi 2022-23 tak bisa melihat aksi Lukaku dan Ibra. Diwartakan Sempre Milan, Zlatan Ibrahimovic masih berkutat dengan pemulihan cedera. Masalah ligamen pada lututnya ditengarai menjadi sumber perkara. Senada dengan Ibra, Lukaku juga bermasalah dengan otot flexor. Dia cedera saat melakoni sesi latihan jelang laga melawan Cremonese tengah pekan ini. Kecerdasan AC Milan rekrut Serginho Dest, versatil andal yang disia-siakan Barcelona. AC Milan resmi merekrut fullback asal Amerika Serikat Serginho Dest dari Barcelona. Dilansir Fabrizio Romano, Serginho Dest dipindah AC Milan dengan lewat peminjaman 1 tahun dengan opsi pembelian di harga 20 juta euro. Setelah menjalani masa peminjaman, Dest akan dikontrak AC Milan dengan durasi 4 tahun alias hingga tahun 2027. Hadirnya Dest membuat sisi bek kanan AC Milan menggemuk. Dalam skuad yang dimiliki Stefano Pioli, Rossoneri sudah memiliki nama David Calabria dan Alexander Florenzi di posisi fullback kanan. Untungnya Dest adalah versatil. Selain dapat bermain sebagai fullback kanan, pemain berusia 21 tahun ini juga dapat dimainkan di fullback kiri dan seorang winger. Kedatangan Dest makin membuat Stefano Pioli dimanjakan untuk melakukan kontrastrategi di setiap laga yang dijalani AC Milan. Sebagai seorang fullback kanan, Dest memang memiliki kecepatan layaknya pemain sayap. Ia juga memiliki skill olah bola yang mumpuni layaknya pemain sayap lainnya. Selain itu, kelebihan Dest dibandingkan dengan fullback lainnya adalah kemampuan melakukan tendangan dengan akurasi yang baik. Dilansir RevPrev, goals atau shot on target per pertandingan Dest selama berkostum Barcelona ada di angka 0,59 dengan XG 0,28 dan XA 2,3. Untuk ukuran fullback itu adalah catatan yang mentereng. Lebih hebat lagi adalah catatan Dest yang saat masih bermain untuk Ajax Amsterdam yang mampu mencetak 6 gol dan 12 assist. Melihat catatan statistik tersebut, memang bukan keputusan yang salah jika Ten Hag meliriknya untuk menambah agresivitas United di sisi tepi. Dest juga memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Perannya di sisi kanan AC Milan dapat menjadi duet yang sempurna dengan Junior Mesias. Bermodal skill olah bola dan kemampuan passing yang baik, Dest tak akan kesulitan untuk merepotkan pertahanan lawan kala dipasang sebagai fullback ofensif. Progressive passing distance per pertandingan Dest ada di angka 377,23, sedangkan dribbles completed per pertandingan sebanyak 1,93. Lagi-lagi catatan Dest menunjukkan bahwa ia adalah pemain dengan agresivitas menyerang yang mumpuni.
Resmi diakuisisi Redbird, AC Milan punya rencana raksasa siap tiru Bayern Munchen. Selepas diambil alih oleh Redbird Capital, arah bisnis klub raksasa Liga Italia AC Milan bisa saja mirip dengan Bayern Munchen. Dilansir dari Milan News, pemilik Redbird Capital Gary Cardinale baru saja menggandeng beberapa investor seperti pemilik klub baseball Amerika Serikat New York Yankees untuk mengambil alih AC Milan. Tentunya masuknya banyak pengusaha kaya untuk membantu mengelola AC Milan membuat prediksi arah bisnis dari klub raksasa Liga Italia ini terus berkembang. Selain itu, bagaimana AC Milan melanjutkan kinerja bagus yang dibuat selama dimiliki oleh Allied Management menjadi tanda tanya. Rencana untuk meneruskan kerja bagus yang sudah dilakukan oleh Rossoneri bersama Allied tentu harus dilangsungkan sembari melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki klub. Salah satunya adalah memperbaiki citra AC Milan di antara para penggemar sepak bola yang sudah mulai menurun dalam beberapa tahun belakangan. Tak hanya itu, Redbird Capital harus segera membangun stadion baru untuk AC Milan yang diharapkan segera berdiri sendiri tanpa disertai tetangganya Inter Milan di tempat yang sama. Langkah ini agaknya menjadi prioritas pemilik baru AC Milan Gary Cardinale yang belakangan sudah mengunjungi area Sesto San Giovanni yang akan jadi lokasi baru pembangunan stadion. Tak hanya itu, AC Milan akan berusaha meningkatkan penerimaan mereka dari sektor sepak bola dengan memperbaiki struktur tim utama dan tampil kompetitif di Liga Italia maupun Eropa. Model ini sendiri mirip dengan Liverpool, Bayern Munchen, dan duo kaya raya Manchester City dan Paris Saint-Germain. Akan tetapi, AC Milan akan mengutamakan alokasi dana dari Redbird Capital untuk memperbaiki area-area yang dianggap cukup krusial saja. Penjualan klub Liga Italia Serie A AC Milan oleh Allied Management ke Redbird Capital akan selesai beberapa saat mendatang dengan identifikasi pemegang saham. Dilansir La Gazzetta dello Sport, AC Milan akan mengalami hari bersejarah dengan penjualan dari Allied Management ke pemegang saham baru yaitu Redbird Capital. Ada anggota baru yang akan masuk dalam struktur pemegang saham Rossoneri dengan beberapa orang sudah teridentifikasi seperti penyanyi terkenal Drake dan bintang NBA LeBron James. Selain itu, ada pemilik dari tim baseball terkenal Amerika Serikat New York Yankees yang merupakan tim tersukses dengan pemilik keluarga San Bruno sejak 1973. Dilaporkan Calcio Mercato yang dilansir Sempre Milan, pemilik baru klub Redbird Capital tak kunjung memenuhi apa yang diinginkan oleh Direktur AC Milan termasuk Paolo Maldini. Akan tetapi hingga penutupan bursa transfer, AC Milan kemudian permanenkan Junior Messias dan Alessandro Florenzi, membeli Charles De Ketelaere dan meminjam Astor Frank serta Sergio Des. AC Milan tampik tawaran fantastis Chelsea senilai 100 juta euro untuk Rafael Leao. Menurut Dario AS di Spanyol, Milan telah menolak tawaran fantastis dari Chelsea senilai 100 juta euro untuk mendatangkan Rafael Leao. Pemain sayap Portugal itu telah dikaitkan dengan kepindahan ke Stamford Bridge dalam beberapa minggu terakhir jendela transfer musim panas ini. Menurut surat kabar Spanyol, Chelsea mengajukan tawaran darurat sebesar 100 juta euro, namun ditolak oleh Rossoneri dalam beberapa jam terakhir. AC Milan tidak ingin berpisah dengan Rafael Leao dan hanya akan pertimbangkan penjualan sebesar 150 juta euro. Itu sesuai dengan klausul rilisnya yang berakhir pada bulan Juni. Leao mencetak 1 gol dalam 4 laga pembuka Serie A musim ini dan kontraknya akan habis pada Juni 2024 mendatang. Direktur Milan akan mengadakan pembicaraan dengan agen sang pemain Jorge Mendes setelah akhir jendela transfer musim panas. Tetapi negosiasi diperkirakan akan berjalan panjang dan sulit bagi raksasa Serie A. Leao telah diperintahkan pengadilan untuk membayar sekitar 16 juta euro kepada mantan klubnya Sporting CP sebagai kompensasi pemutusan kontrak secara sepihak pada 2018.